Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi DG Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak-Bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah persekutuan kaum Bapak pada malam hari ini, kita akan menyanyi bersama Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap permulaan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Bapak-bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat malam dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita menundukkan hati dalam saat teduh. Mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 356 baitnya yang pertama. Sambil berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Saat ini kami akan beribadah kepadamu. Tuhan tolong tuntun bimbing kami, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan ibadah kami. Amin. Kita akan menyanyi menyambut firman Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 62 bait 1, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak-bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemerintahan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman, agar kami dapat mengerti, menerima, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Roma pasal 15 ayat 19b sampai 21. Roma pasal 15 ayat 19b sampai 21 yang menyatakan, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak-bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah
pelayanan yang kreatif, dan hari ayah, memperingati hari ayah. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat dalam satu keluarga atau mungkin dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, bila kita ingin membangun rumah, maka pertama-tama rumah yang akan kita bangun itu harus mempunyai fondasi atau dasar yang baik. Tentu fondasi yang dasar dan bangunan yang baik itu tidak akan dibuat pada bekas bangunan atau dasar fondasi yang sudah ada yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Maka itu tidak akan baik. Maka fondasi yang kuat, dasar yang kuat, itu pasti akan menegakkan sebuah rumah yang baik. Apalagi benar-benar dilakukan, dirancang dengan begitu baik dan dilandasi dengan fondasi dasar yang kuat. Maka itu akan benar-benar menegakkan sebuah rumah yang baik. Ini sama ada kaitannya dengan bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Rasul Paulus. Ia katakan dalam ayat 20 bahwa ia tidak membangun satu jemaat di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Melainkan ia memberitakan Injil dan membangun jemaat di mana Kristus belum dikenal orang. Dan yang menjadi pegangan Paulus dalam dia memberitakan Injilnya, yaitu dengan Kristus sebagai dasar. Dia pegang itu bahwa Yesus Kristus sebagai dasar dalam dia membangun jemaat. Dan bagaimana caranya memberitakan Injil atau membangun sebuah jemaat di tengah-tengah orang yang belum pernah mengenal Kristus atau mengenal tentang Injil itu? Pasti itu semua tidak akan mudah. Sebab harus menghargai pilihan orang lain yang belum mengenal Kristus. Namun banyak kesaksian menyatakan kepada kita bahwa pemberitaan tidak hanya dengan cara membaca Alkitab dan memperdengarkannya kepada orang-orang yang belum percaya. Sekali lagi, banyak kesaksian yang menyaksikan kepada kita bahwa pemberitaan tidak hanya dengan membaca Alkitab dan memperdengarkannya kepada orang yang belum percaya. Tetapi pemberitaan Injil Kristus juga dapat dilakukan secara aktual. Secara aktual yang bagaimana? Yaitu melalui teladan hidup selaku orang percaya. Selaku bapak-bapak orang percaya. Dan kalau kita katakan bahwa Allah kita adalah Maha Kasih, tetapi kemaha kasih Allah yang kita katakan itu tidak dapat tergambar dalam perilaku kita yang kita percaya kepadanya.
Karena banyak saat ini dibilang bapak-bapak yang orang percaya, orang beriman, tetapi kelakuannya tidak tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Di mana hidup rumah tangga kita sehari-hari tidak ada kasih sayang. Melainkan hanya dipenuhi dengan keributan, atau hanya ada amarah, ada dendam, dan tidak pernah sedikit pun mau membuka hati untuk memberi diri, memaafkan, mengampuni akan kesalahan orang lain. Tentu kehidupan kita tidak bisa menjadi alat kesaksian tentang Allah yang Maha Kasih itu. Apalagi kita sebagai bapak-bapak. Kita bapak-bapak dipanggil dan diutus juga oleh Kristus untuk menyatakan kabar sukacita itu melalui tindakan-tindakan perbuatan yang aktual sebagai orang percaya. Nah, kita sebagai bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga, tentu kita sebagai nakoda, kitalah penuntun biduk keluarga kita. Disinilah kita berperan membangun keluarga, gereja kecil dalam persekutuan kecil rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam persekutuan, dan juga dimanapun kita berada. Bapak-bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya untuk kita boleh dapat menyatakan ibadah aktual dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan bacaan kita pada malam hari ini dan memperingati Hari Ayah dan pelayanan yang kreatif bagi seorang bapak-bapak, seorang bapak rumah tangga. Yang pertama, jadikanlah Yesus Kristus adalah dasar atau fondasi rumah tangga kita. Bangunlah kehidupan keluarga kita di atas dasar Kristus. Sehingga bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah Bapa di sorga yang jadi dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita. Yang kedua, jadilah teladan kebenaran dan kekudusan. Kebenaran dan kekudusan yang bagaimana? Yaitu iman dan perbuatan, kesetiaan dan ketaatan itu harus nampak dalam kehidupan kita. Karena kita bapak-bapak adalah pemimpin, maka kitalah yang harus menjadi model. Bukan orang lain yang menjadi model bagi keluarga kita. Oleh sebab itu, kita bapak-bapak harus bertanggung jawab mengarahkan, mengajar, mendidik, dan membimbing. Berjalan bersama-sama sekeluarga untuk bertumbuh ke arah Kristus. Seorang bapak dalam keluarga orang beriman harus memastikan bahwa keluarga yang kita sebagai orang percaya hidup takut akan Tuhan. Serta kita bapak-bapak harus mendoakan dan memimpin keluarga kita kepada persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, keluarga, dan jemaat. Sehingga keluarga kita menjadi cermin, menjadi teladan. Identitas bapak keluarga orang percaya itu nampak. Cermin keluarga Kristen yang benar
rukun dan sejahtera, serta selalu memuliakan Tuhan dalam keluarga. Itulah kesaksian yang kita bangun di atas dasar Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 164 bait 1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai bapak-bapak, kepala rumah tangga, untuk boleh bersekutu di malam hari ini bersama Tuhan, yang di dalamnya kami telah membaca, mendengarkan firman Tuhan, pengajaran akan kekayaan firman Tuhan, menegur kami, mengingatkan kami sebagai bapak-bapak rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, agar supaya kita boleh menjadi contoh dan teladan, membimbing, mengarahkan, mengajar dalam kehidupan keluarga, agar supaya seisi rumah tangga kami boleh menjadi teladan dalam kehidupan hari lepas hari. Dan orang boleh mengenal melalui aktual kami, ibadah aktual kami, yaitu tindakan dan perbuatan kami yang menggambarkan tentang Kristus, dan Kristuslah yang menjadi dasar fondasi kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari kami penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan. Tuhan tolong mampukan firman Tuhan yang telah kami dengar, itu dapat kami lakukan dan nyatakan dimanapun kami berada melalui kuasa Roh Kudus berkarya senantiasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong bimbing kami, tuntun rumah tangga lepas rumah tangga kami, tanggung jawab kami sebagai bapak-bapak, agar benar-benar itu nyata dan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa akan pelayanan-pelayanan yang ada dan sedang dan akan berlangsung dalam Jemaat GPIB Bekasi. Tuhan tolong berkati. Berkati para pengurus Pelkat GPIB Immanuel Bekasi, lebih khusus lagi Pelkat PKB. Tuhan tolong berkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka, agar semua kegiatan seturut dengan apa yang ditetapkan dalam rancangan, bahkan kegiatan program yang sudah ditetapkan. Tuhan tolong agar supaya semuanya dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan dalam Jemaat GPIB Bekasi, mulai dari pendeta,
Ketua Jemaat Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit, Pendeta Jemaat Pendeta Marlis Destonihina, para presbiter, penatua dan diaken, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, para pelayan PAPT, Tuhan berkati, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, baik tim streaming, apapun dia dalam kegiatan sekecil apapun untuk menunjang pelayanan di Jemaat GPIM Bekasi, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati akan pemerintahan dan bangsa kami dalam mereka menjalankan tugas pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas. Tuhan berkati, lebih khusus berkati pemerintahan Presiden Jokowi dan para staf, menteri, bahkan aparat keamanan. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab mereka dalam mengatasi lebih khusus pandemi COVID-19 dan juga untuk meningkatkan ekonomi negara kami. Tuhan berkati segala arahan dan keputusan-keputusan mereka untuk dapat dilaksanakan. Demikian juga kami berdoa kepada para petugas di lapangan, para medis yang menangani COVID-19. Tuhan tolong berkati mereka semua ya Tuhan. Dan para warga dan juga yang sudah terpapar COVID, Tuhan tolong berikan mereka kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa akan lingkungan gereja GPIM Bekasi dan lingkungan di tempat tinggal kami. Tuhan berkati, Tuhan jaga, berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa akan penunjang ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati tim streaming, prokantor, organis dalam tugas tanggung jawab mereka yang telah menunjang pelayanan. Tuhan berkati mereka. Bapa di surga, kami berdoa kepada janda-janda, yatim piatu, duda sekalipun dalam kehidupan mereka hari lepas hari di masa sulit ini ya Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan menjaga, melindungi, mencukupi kebutuhan mereka siang dan malam. Terlebih kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Bapa di surga, berkati panitia Natal yang sudah terbentuk di Jemaat GPIM Bekasi agar mereka boleh dapat berkarya dan dapat mensukseskan perayaan Natal seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan dan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Allah telah menyatakan berkat kepada kita. Marilah bersyukur dengan memberi persembahan. Firman Allah berkata dalam Hagai pasal 1 ayat 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu,
Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 286, bait 1 dan 4, Bumi dan Langit Pujilah. Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia, dan jalan-Nya tentu. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodrat-Nya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari berdiri untuk kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami dan kuduskanlah agar berguna untuk pelayanan dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kaum bapa pada malam hari ini. Lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dan dimanapun kita berada. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait 1, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.